Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sekalian, kembali lagi bersama saya Ashar Abdillah, yang kita akan melanjutkan dari part pertama kemarin. Itu terkait dengan bagaimana realitas kehidupan, proses perjalanan kehidupan yang menjadikan manusia menjadi bersikap merasa sombong, padahal itu kan dilarang dalam konteksnya. Kali ini kita lanjut di part 2. Saya akan bersama dengan teman saya sebentar, itu Arsyad. Jadi ini saya tidak bersama dengan beliau karena sebentar beliau lagi yang akan menggantikan saya. Oke. Jadi di lanjutan di part 2 ini kita akan membahas perjuangan yang sesungguhnya. Muncul kemudian pertanyaan bahwa mengapa di dalam meraungi kehidupan ini kita harus mengambil sebuah jalan, kita harus mengambil sebuah proses yang panjang untuk meraihnya. Muncul juga di beratnya teman-teman sekalian. Ada orang yang prosesnya cepat, ada yang prosesnya lambat. Berarti kita mau pilih yang mana? Ketika kita memang prosesnya kita itu lambat, bukan berarti dalam tanda kutip kita sudah gagal. Proses lambat, proses cepat itu tergantung dari kita. Yang jelasnya untuk menentukan masa depan bukan ditentukan oleh siapa-siapa, tapi ditentukan oleh kita sendiri yang mampu untuk melanjutkan proses. Bertahan, jalani proses, itu kuncinya. Sebuah pertanyaannya, apakah kita dalam berproses itu tidak ada kemudian tantangannya? Selalu ada tantangan dari setiap proses yang kita akan lalui. Selalu ada jatuh, bangkit, tangisan, dan lain-lain. Itu sangat banyak sekali. Jadi hal yang menarik kemudian orang yang di luar dari Pulau Jawa ketika berada di Yogyakarta ini, karena lagi-lagi adalah kendala persoalan bahasa. Jadi ketika guyonan mereka kemudian itu mengangkat dengan bahasa daerah atau bahasa Jawa istilahnya, itu tidak dimengerti dan tidak dipahami oleh kami mungkin yang berada di luar Jawa yang datang untuk belajar di sini. Tetapi ya mau tidak mau kita harus terus belajar, terus melihat gimmick. Ketika gimmicknya itu lucu, ya otomatis kita akan tertawa meskipun secara substansialnya kita tidak mengerti bahasa mereka. Tapi inilah sebuah tantangannya. Terus kemudian yang kedua adalah sering mungkin teman-teman yang notabene berpikiran bahwa jauh dari orang yang kita kenal dulu, teman kita dulu, orang yang kita kasihi, itu adalah sebuah tantangan yang terbesar. Bagaimana ketika kita jauh dari orang-orang yang terkasih, orang-orang yang tercinta, itu kita mencoba di sini adalah untuk bagaimana membangun fondasi tersebut. Makanya dari itu banyak akan baru beberapa hari ke depan banyak tantangan yang akan didapatkan dari sebuah proses tersebut. Intinya kembali lagi pada prinsip bahwa niat kita adalah untuk belajar, dan luarannya itu adalah sebuah proses pengalaman. Jadi intinya itu adalah kita harus tetap pada proses atau jalan yang kita ingin tempuh. Jadi melihat sebuah proses tersebut, ini saya akan ceritakan kepada teman-teman sekalian bahwa saya berasal dari Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, dan kali ini saya berada di Yogyakarta untuk berjuang, untuk meraih apa yang sama-sama kita harapkan, apa yang proses saya inginkan, yaitu melanjutkan studi saya di jenjang magister. Banyak sekali hal-hal yang membuat proses tersebut kami betul-betul berjuang, karena
terkadang bahwa kita membuat sebuah perencanaan yang rapi, akan tetapi proses ataupun pengimplementasiannya itu belum tentu berjalan dengan mulus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah kita saksikan statement pertama dari Bung Asharafillah. Itu kemudian memotivasi teman-teman. Selanjutnya adalah bagaimana saya, Bung Arsyad, akan memberikan statement terkait bagaimana perjuangan yang sesungguhnya. Jadi teman-teman sekalian dimanapun berada, ada beberapa pertanyaan yang kemudian muncul ketika kita akan melakukan sebuah perjuangan. Yang pertama adalah apa kemudian landasan atau fondasi perjuangan itu sendiri. Tentunya adalah bagaimana kita punya niat. Niat itu perlu ada landasan yang kuat, niat tulus kepada lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua yang muncul ketika kita ingin berjuang dalam dunia pendidikan adalah bagaimana alur perjuangan itu sebenarnya. Jadi alurnya itu adalah banyak dinamika, problematika yang akan kita hadapi untuk menguji bagaimana potensi dan skill kita itu sendiri. Sehingga teman-teman ketika ingin berjuang perlu ada namanya sebuah keyakinan yang kuat, optimisme yang tinggi untuk mencapai apa yang menjadi planning pertama untuk berjuang. Kemudian muncul pertanyaan ketiga, apa sih yang kemudian hasil daripada perjuangan itu? Jadi hasil daripada perjuangan itu sesungguhnya adalah bagaimana kita membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang kedua, ketiga adalah sebuah proses yang panjang yang harus kita lalui. Walaupun banyak tantangannya, tapi yakinlah teman-teman sekalian dimanapun berada. Saya sebagai orang yang merantau di Yogyakarta melanjutkan studi pasca sarjana ilmu pemerintahan, itu kemudian di tahap ini banyak proses yang menantang. Namun saya berkeyakinan bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai di setiap langkah-langkah. Jadi pesan saya kepada teman-teman, ketika kita berbicara tentang perjuangan yang sesungguhnya, ingat doa orang tua yang paling utama, izin orang tua, dan selalu membahagiakan itu yang pertama menjadi sebuah tujuan kita dalam berjuang. Berbicara di sisi lain, kita sering mendengarkan statement yang dilontarkan oleh Bung Karno. Dia mengatakan bahwa perjuanganku itu sangat mudah karena mengusir penjajah, namun perjuanganmu yang sangat sulit karena melawan bangsamu sendiri. Ketika kita mau memahami dan mengambil hikmah dari pepatah tersebut, perjuangan itu sesungguhnya tidaklah mudah teman-teman sekalian. Jadi perlu ada yang namanya keberanian, tekad, karena sesungguhnya orang-orang yang pecundang tidak mampu menaklukkan dunia. Yang mampu hanyalah orang-orang yang pemberani. Terakhir, pesan saya adalah ketika ingin berjuang, maka pegang 3 hal ini. Yang pertama, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Kedua adalah terus maju. Ketiga, nikmatilah hasil daripada perjuangan Anda yang sesungguhnya. Sekian dan terima kasih.